Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin. Khatamin nabiyyin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man istana bi sunnatihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini sungguh besar nikmat yang dilimpahkan Allah kepada kita semua. Kita bisa merasakan kehangatan rohani kita dengan sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga masjid ini menjadi bagian dari saksi di sisi Allah yang akan memberatkan pahala kita dan kedudukan kita, yang tentu saja agar kita semua diterima oleh Allah dengan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, teladan hidup kita, pembimbing jalan hidup kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Rasulullah SAW lahir ke alam dunia ini di tengah kondisi manusia yang disebutkan oleh seorang ulama India, ulama besar dan masih keturunan Rasulullah SAW, Abul Hasan Ali An-Nadwi atau An-Nadawi. Manusia nyaris, katakanlah, putus asa untuk memperbaiki kehidupan ini. Manusia nyaris gantung diri atau bunuh diri karena saking tidak jelasnya kehidupan manusia saat itu. Kalau orang benar saja ingin menjadi benar, itu susah. Jadi sebelum Rasulullah SAW lahir, orang-orang yang baik ketika ingin menjadi atau ingin menjalankan kebaikan itu susah, gak mudah. Selain lingkungannya, budayanya, masyarakat itu jauh dari kata kebaikan, kebenaran, juga ilmu tentang itu tidak ada. Artinya orang itu tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan yang benar, itu gak tahu, ilmunya tidak ada. Hal ini bisa kita baca bahwa satu generasi sebelum Rasulullah SAW itu sebenarnya di Mekah itu ada semacam gerakan kecil atau katakanlah ada satu pengecualian di tengah gelombang kemusyrikan. Ada beberapa orang yang berkumpul dan kemudian berikrar untuk tidak menjadi musyrik atau mengikuti orang-orang musyrik. Dalam arti lain, mereka ini ingin mencari atau menjalani kehidupan yang benar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Rasulullah tentunya. Mereka ini diantaranya adalah Utsman ibn Huwairis namanya, dan Waraqah bin Naufal. Saya minum, mohon maaf. Tentu nama ini terkenal, Waraqah bin Naufal. Itu dari satu keluarga Bani Asad bin Abdul Uzza. Kemudian
ada Zaid bin Amr bin Nufail. Itu dari keluarga Umar ibn Khattab, Bani Adi. Tentu jauh sebelum Umar. Artinya satu generasi di atas Umar. Dan ada beberapa yang lain. Ada sekitar 5 orang atau mungkin lebih. Mereka ini berikrar di Mekah untuk tidak menjadi musyrik atau untuk tidak mengikuti orang-orang musyrik. Ini fenomena tentu yang ganjil, yang janggal di tengah gelombang kemusyrikan yang begitu luar biasa. Apalagi dilakukan oleh orang-orang Mekah. Karena pada dasarnya orang Mekah ini menggabungkan 2 kepentingan paling tidak terkait dengan kemusyrikan itu. Kepentingan agama dan kepentingan keyakinan dan kepentingan ekonomi. Dan otomatis ekonomi sosial lah. Artinya dengan musyrik itu mereka diuntungkan secara ekonomi, secara sosial. Sehingga sulit sekali mencari orang tokoh di Mekah yang tidak musyrik. Makanya adanya orang-orang ini yang disebut kemudian Al-Hanifiyun, orang-orang yang menganut keyakinan Hanifiyah. Hanifiyah itu adalah agama yang lurus, keyakinan yang lurus, gitu. Sehingga Allah menyebut Ibrahim itu sebagai Hanifan, Hanif. Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Muslima. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, tapi dia seorang yang Hanif. Hanif artinya teguh dengan keyakinan yang lurus dari sejak sebelum menjadi nabi, tentu sampai setelah menjadi nabi. Karena itu maka generasi atau orang-orang yang berikrar ini di Mekah disebut Hanifiyun. Karena intinya mereka ingin menjalani keyakinan yang lurus. Alhasil mereka ini tentu setelah berikrar seperti itu mencari keyakinan yang mereka inginkan. Utsman bin Huwairis dan Waraqah bin Naufal itu kemudian mendalami ajaran Nasrani yang lurus. Waktu itu Nasrani sudah terpecah antara yang meyakini doktrin Trinitas, bahwa Tuhan ada 3 pada dasarnya, dan antara mereka yang tidak meyakini seperti itu. Cuma keputusan politik karena didukung oleh Romawi pada masa itu, dan keputusan mayoritas para pemangku dan pemuka agama Nasrani itu menetapkan Trinitas sebagai ajaran dasar atau doktrin agama Nasrani. Sehingga yang meyakini bahwa Nabi Isa adalah manusia dan hanya Rasul, dan Tuhan itu hanya satu, itu kemudian tersingkir, menjadi minoritas dan tersingkir karena tentu berseberangan dengan keputusan politik. Artinya mereka kemudian diintimidasi dan sebagainya, sehingga membuat semakin redup, semakin sedikit semakin redup. Sehingga kalau orang ingin mencari ajaran agama Nasrani yang lurus, itu harus mencari dengan sulit. Ya, ibarat kata harus mencari seperti mencari jarum di dalam jerami, barangkali begitu. Itu istilahnya. Itu bisa kita lihat dengan perjuangan Salman Al-Farisi ketika mencari ajaran agama Nasrani yang lurus, itu harus sampai ke pelosok, ke dalam pedalaman. Padahal itu di mana? Di Syam. Syam itu pusat agama Nasrani. Kota-kotanya adalah kota-kota Nasrani. Tetapi untuk mencari pendeta yang berkeyakinan yang lurus, yang murni, itu sulit. Di kota itu bejat-bejat. Salman menggambarkan itu, pengalaman pertamanya ketemu pendeta itu bejat. Akhlaknya rusak, akidahnya, keyakinannya. Maka dia mencari
yang lurus, yang benar itu ke pelosok, ke pedalaman. Nah, tentu ini ada upaya besar, berat, tapi itu dijalani karena tekad yang sangat luar biasa kuat untuk mencari kebenaran. Alhasil Utsman bin Huwairis dan Warqah bin Nawfal menemukan ajaran Nasrani yang lurus itu dan mereka mengimaninya. Sementara Zaid bin Amr bin Nufail dari awal dia tidak ingin beragama Nasrani. Dia tidak ingin beragama Yahudi. Dia bertekad mencari ajaran Nabi Ibrahim. Tentu di Mekah itu masih ada ajaran Nabi Ibrahim, walaupun sudah dirusak-rusak dan tidak utuh. Haji adalah peninggalan ajaran Nabi Ibrahim dengan segala manasiknya, tapi tidak utuh dan sudah dirusak. Jadi Zaid bin Amr bin Nufail itu mencari ajaran Nabi Ibrahim yang murni dan utuh. Utuh itu selayaknya kita sekarang dengan ajaran Islam yang utuh. Kita itu dari melek bangun pagi dari tidur sampai nanti tidur lagi, itu insya Allah kita bisa mengkondisikan semua aktivitas kita sesuai dengan syariat Allah. Itu bisa. Seharian hidup kita tidak berlanggar, tidak bertentangan dengan syariat Allah, bisa. Mulai dari ibadahnya, mulai makan minumnya, kan semua ada batas-batas ajaran dalam pergaulannya, dalam macam-macam. Nah, ini yang dicari oleh Zaid bin Amr bin Nufail. Setiap kali dia menemukan pemuka agama, Nasrani kah, Yahudi kah, atau apapun, dia selalu menanyakan itu, kamu punya ajaran Nabi Ibrahim? Semua geleng kepala. Artinya apa? Mereka mengatakan, nak, engkau mencari ajaran agama yang sudah nyaris punah. Berarti sampai segitunya ajaran Nabi Ibrahim itu sudah tidak lagi dikenali secara murni dan utuh. Artinya usahamu akan gagal. Engkau tidak akan menemukan ajaran Nabi Ibrahim seperti yang kau inginkan. Zaid bin Amr bin Nufail tentu sedih karena cita-citanya tidak kesampaian. Walaupun tentu saja bagi dia yang penting atau yang utama selama di Mekah tidak mau mengikuti keyakinan orang-orang Mekah, yaitu syirik dan segala prakteknya. Maka Zaid bin Amr bin Nufail itu tidak pernah menyembah berhala. Padahal di Mekah di dekat Ka'bah ada sekitar 360 berhala. Tidak pernah berkurban atas nama berhala. Nggak pernah. Tidak mau makanan yang katakanlah disuguhkan kepada berhala, sesajen dan sebagainya. Nggak mau. Dan ini diketahui oleh orang-orang Quraisy. Tidak ada maksud tahu. Ada orang seperti Zaid bin Amr bin Nufail itu tahu. Maka Zaid bin Amr bin Nufail itu karena otomatis itu akan menjadi semacam beban dalam kehidupan sosial atau masyarakat. Ada festival kemusyrikan, nggak datang. Ada apa? Wah, makanya dianggap ganjalan. Zaid bin Amr bin Nufail itu sempat disiksa sebenarnya. Dalam arti ditekan, disiksa oleh Al-Khattab, ayah Umar. Gitu. Karena Zaid bin Amr itu sepupu, keponakan. Itu. Nah, jadi sebenarnya bahwa di Mekah itu ada geliat orang-orang yang tidak percaya dengan kemusyrikan dan tidak mau mengikuti cara hidup orang musyrik, itu sudah dirasakan, sudah diketahui, gitu ya. Sudah ada dari sejak zaman Rasulullah. Terus bagaimana dengan akhir dari petualangan seorang Zaid bin Amr bin Nufail? Dia akhirnya bertemu dengan seorang, katakanlah yang kemudian menjadi konsultan terakhirnya.
Yang lagi-lagi mengatakan, nah engkau mencari ajaran agama yang nyaris punah. Terus apa yang harus kau perbuat? Pendeta ini bertanya, engkau dari mana? Aku dari Mekah. Berbahagialah, karena dari negeri itulah, negerimu itulah, seharusnya saat ini telah lahir seorang nabi. Nah, dia berarti ini beriringan bersamaan dengan kelahiran Rasulullah masa ini. Nabi itu sudah ada dan dia dari negerimu, maka pulanglah. Dan apabila Nabi itu muncul, artinya sudah diutus oleh Allah, berimanlah kepadanya. Jadi Rasulullah SAW sudah lahir waktu itu, karena memang mereka ini satu generasi di atas Rasulullah. Pulanglah Zaid bin Amr bin Nufail, tapi di tengah perjalanan dia dibegal, dirampok. Kemudian dia berantem dan akhirnya dia terluka. Zaid bin Amr bin Nufail sakit di jalan dan kemudian meninggal di perjalanan pulang ke Mekah. Tentu kalau secara hukum orang seperti Zaid bin Amr bin Nufail orang yang ikut fitrahnya, maka kemudian dia tidak menjadi musyrik dan hukumnya dia hukum orang yang seperti muslim. Karena intinya dia bisa menjaga fitrahnya, tetap beriman kepada Allah secara tauhid walaupun tidak punya syariat. Dia masuk surga insya Allah. Nah, di saat dia sedang sekarat menjelang ajalnya, Zaid berdoa tepatnya, ya Allah, in haramtani, jika engkau tidak berkenan mempertemukan aku dengan Nabi itu, maka aku memohon padamu, fala tuhrim Sa'idan, maka jangan engkau biarkan putraku Sa'id bin Zaid itu juga bernasib sepertiku, tidak berjumpa dengan Nabi itu. Nah, dari sini kemudian asal usul kenapa Sa'id bin Zaid itu kemudian langsung menerima dakwah Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah. Dan Sa'id bin Zaid itu kemudian begitu luar biasa tinggi kedudukannya di sisi Rasulullah. Rasulullah menggolongkannya dalam kelompok 10 orang yang dijamin masuk surga, yaitu Abu Bakar, Umar, ayo siapa lagi? Utsman, terus Ali, terus ya selain yang ini jangan saya bisa dulu. Itu makan sudah disebut. Ayo 5 lagi. Abdurrahman bin Auf, Bilal enggak masuk yang 10. Siapa? Abu Musa enggak masuk yang 10. Abu Dhar enggak. Siapa? Khalid enggak. Luqman yang mana nih? Luqman Hakim enggak, itu mah sebelum Rasulullah. Siapa? Anas enggak. Sahabat-sahabat besar utama yang awal-awal masuk Islam selain khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf, siapa lagi? Bilal enggak? Najasyi enggak? Wah, masa sih? Enggak, laki-laki ini yang 10 ini. Zaid siapa? Zaid bin Harithah enggak? Masih kecil waktu itu. Ja'far enggak? Hamzah enggak? Siapa? Salman enggak? Wah, ini kok banyak yang enggaknya nih? 5 lagi masih banyak nih. Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, terus siapa lagi? Abu Ubaidah ibn Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, nah, dan Sa'id bin Zaid. Jadi 10 itu. Wah, harus hafal nih. Ini kan 10 sahabat utama
Yang dijamin masuk surga itu ribuan oleh Rasulullah. Tetapi dari ribuan itu yang 10 ini yang paling utama, gitu ya. Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Ubaidah bin Jarrah, dan Sa'id bin Zaid. Saya itu tadi ingin mengatakan Sa'id bin Zaid itu tidak terkenal gitu. Karena yang 9 itu terkenal sekali gitu. Nah, cuman tadi ternyata nggak dikenal juga gitu. Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan terkenal dalam kancah banyak inilah, dalam politik, dalam ekonomi, dalam jihad. Abu Ubaidah itu kan jenderal penakluk Romawi. Tapi Sa'id bin Zaid ini unik. Sa'id bin Zaid itu khalifah bukan, jenderal bukan, gitu ya. Kan kalau yang 4 khalifah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu jenderal penakluk Persia. Kemudian Abu Ubaidah penakluk Romawi, kan gitu. Abdurrahman bin Auf terkenal dengan perannya dalam kancah politik dan sebagai ahli ekonomi, sebagai pengusaha besar. Zubair bin Awam juga demikian, dalam pertempuran sebagai ksatria, menjadi hawari, menjadi pengawal Rasulullah SAW, dan seterusnya. Talha juga dalam ekonomi sangat luar biasa. Tapi Said khalifah enggak, jenderal enggak, gubernur enggak, kaya raya sebagai pengusaha enggak. Jadi apa ini? Said enggak jadi apa-apa. Said itu yang dalam hal-hal seperti ini enggak ada yang menonjol. Tapi ini yang unik. Kenapa Rasulullah SAW memasukkannya dalam 10 orang ini? Karena Said itu punya latar belakang keluarga ini, bahwa sejak di masa jahiliyah, sejak kecil dia sudah dididik ayahnya, dijaga ayahnya untuk tidak pernah bersentuhan dengan syirik. Ini luar biasa, ini sulit. Di zaman itu sulit sekali. Tapi Sa'id bin Zaid dan keluarganya itu bisa menjaga diri untuk tidak, sama sekali tidak terpengaruh, tidak ternoda, tidak terkontaminasi dengan kemusyrikan. Ini Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail. Nah, jadi Sa'id itu tepatnya begini. Ketika Rasulullah memasukkannya sebagai satu di antara 10 sahabat utama yang jamin masuk surga, berarti kedudukannya sangat tinggi. Bagi kita, titik keteladanan Sa'id itu di mana? Kan tadi kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu jelaslah sebagai khalifah. Zubair sebagai kesatria, sebagai pengawal Rasulullah dan sebagai pengusaha. Abdurrahman bin Auf dan Talha sebagai pengusaha. Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai jenderal dan gubernur. Abu Ubaidah juga demikian sebagai jenderal dan gubernur. Sa'id bin Zaid di mana letaknya? Justru dengan tidak di mana-mana itulah teladan kita. Memang Sa'id bin Zaid itu tidak dikenal, dalam arti tidak kesohor seperti yang lain-lain. Dia nyaris terlupakan oleh penghuni bumi. Tapi dia sangat terkenal di antara penghuni langit. Jadi tidak dikenal di bumi, tapi sangat terkenal di langit. Itulah Sa'id bin Zaid. Kita ini kan merasa standar umum masyarakat kita, kalau ingin menjadi orang sukses, orang hebat, itu kemudian di antara tanda-tandanya kemudian juga terkenal. Orang terkenal itu dianggap orang sukses, kan gitu kan? Itu nggak bisa kita hilangkan anggapan ini. Orang terkenal itu dianggap hebat. Makanya yang namanya popularitas itu menjadi, katakanlah, didewakan. Coba ajang-ajang untuk menjadi populer, itu kan kayak apa? Audisi untuk menjadi penyanyi, untuk menjadi apa? Itu kan saya memperhatikan, saya mengamati. Orang audisi untuk kemudian bisa tampil, katakanlah di putaran finalnya,
Ketika kemudian dia lulus, itu nangis-nangis sampai begitu histeris sampai apa? Sebenarnya dia ini nangis kenapa? Nangis bahagia. Bahagia kenapa? Karena ada peluang untuk jadi terkenal. Karena itu intinya kan. Intinya kan di sana. Emang apa kemudian? Ada peluang untuk jadi terkenal. Karena kalau sudah terkenal, wah itu gampang, order mudah gitu, kemudian job kemudian ngalir. Wah, intinya kan di situ. Itu memang sudut pandang manusia sekarang. Kalau yang berbau kemudian bisa mengangkat, mendongkrak popularitas, luar biasa. Bahkan ada yang membeli slot iklan di TV untuk mengiklankan dirinya, bayar puluhan miliar, nggak masalah, karena dia perlu popularitas. Membiayai penyamblonan kaos puluhan ribu, oh iyalah, poster di mana-mana, itu duit semua itu. Supaya apa? Supaya terkenal. Lah karena kan kalau udah terkenal mau ngapain ya pasang-pasang foto. Lah pasang foto itu kenapa? Karena ingin dikenal, kan gitu. Artinya itu ukuran banyak orang. Orang itu dianggap sukses, dianggap berhasil, dianggap hebat. Kalau sudah terkenal, kesohor, dianya di mana, tapi beritanya sudah sampai di mana. Tapi sebenarnya tidak juga begitu. Said bin Zaid itu mengajarkan titiknya, sisi lain. Dia tidak dikenal, nyaris dilupakan. Kalau saya boleh nanya nih, siapa yang tahu seluk-beluk kehidupan Said bin Zaid? Siapa yang tahu? Di antara jemaah ini, ada nggak yang berani bercerita 2 menit aja? Siapa Said bin Zaid? 2 menit aja. Artinya berarti mengenal Said bin Zaid. Susah, saya akui susah. Bahkan dalam buku-buku sejarah sekalipun, Said bin Zaid itu kisahnya pendek. Sulit kita mendapatkan ada kitab, ada buku yang menceritakan tentang sosok Said bin Zaid dengan panjang lebar sebagaimana Abu Bakar, Umar. Oh kalau Abu Bakar, kalau Umar, Utsman, Ali, itu bisa berjilid-jilid. Berjilid-jilid. Yang pendek-pendeknya 1 jilid itu setidaknya. Tapi Said bin Zaid susah. Artinya apa? Memang segala hal ihwal yang terkait dengan kehidupan Said bin Zaid itu tidak banyak diungkapkan. Artinya dia nyaris dilupakan, nyaris terlupakan, tidak dikenal di bumi. Tapi disitulah justru poinnya. Ketika Rasulullah memasukkannya ke dalam kelompok 10 yang dijamin masuk surga, biar dia tidak dikenal di bumi, tapi dia sangat terkenal di langit. Berarti ada cara lain sebenarnya untuk sukses dalam hidup. Biarlah tidak banyak yang kenal di bumi ini, asal penghuni langit mengenalnya, itu kan asik. Nggak apa-apa, jangan berkecil hati kalau kemudian kita tidak dikenal sebagai siapa-siapa. Pas datang tidak kemudian ayo silakan, nah, gitu. Nah kalau nggak terkenal kan begitu biasa aja. Pas datang ya duduk-duduk sendiri. Kan beda kalau orang terkenal, udah sampai digiring-giring. Biar sajalah. Asal penghuni langit itu mengenal. Aneh itu. Itu kalau sudah dikenal penghuni langit, dahsyat. Ada seorang sahabat yang kemudian Rasulullah menggambarkan bahwa dia sangat-sangat dikenal, bahkan dirindukan oleh penghuni langit. Siapa dia? Namanya Sa'ad bin Mu'adz. Itu orang Ansar. Masuk Islamnya belakangan, tentu orang Madinah. Tapi sejak dia masuk Islam, dia menunjukkan betapa Islam itu bagi dirinya sangat mahal, sangat berharga, sehingga dia menggunakan seluruh kemampuannya, kemampuan apapun, pikiran, tenaga, harta, sepenuhnya untuk membela Islam, memperjuangkan Islam, membela Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah merasakan ini adalah kunci, salah satu kunci utama Ansar. Kalau Rasulullah ingin berbicara kepada Ansar, cukup kepada 2 orang.
namanya sama-sama Sa'ad, yaitu yang satu Sa'ad bin Mu'adz, yang ini satu lagi Sa'ad bin Ubadah. Kalau Rasulullah sudah berbicara kepada dua orang ini, berarti Ansar sudah dipegang. Luar biasa. Sa'ad bin Mu'adz itu ketika dia masuk Islam, dia ini kalau bahasa kita ketua suku Bani Abdul Ashhal di Madinah. Ketika dia masuk Islam, dia kemudian menemui sukunya dan berkata, selama ini kalian anggap aku itu sebagai apa? Maka mereka berkata, engkau anta sayyiduna, engkau pemimpin kami, engkau orang yang kami taati, engkau adalah orang yang katakanlah menjadi sandaran hidup kami, dan seterusnya. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Semua yang kalian katakan itu ku anggap angin lalu. Aku tidak percaya itu. Kalau kalian saat ini juga tidak memeluk Islam, itu baru mas syahadat itu. Maka sore itu juga sebelum matahari terbenam, seluruh Bani Abdul Ashhal masuk Islam kecuali satu orang. Semuanya masuk Islam. Coba bayangkan, itu orang karismanya kayak gitu. Kan susah kalau kita sekali berbicara di RW gitu kan, satu RW susah gitu. Saling begitu. Tapi sisi lain kemudian yang menarik dari Sa'ad bin Mu'adz itu adalah ketika dia meninggal. Ketika dia meninggal itu setelah perang Ahzab, dia terkena panah di urat besarnya, darahnya atau lukanya tidak bisa disembuhkan dan darahnya mengalir terus, kehabisan darah, meninggal setelah dirawat sekian lama. Ketika diurus jenazahnya dan kemudian diangkat jenazahnya, mulailah di situ ada kejanggalan. Orang-orang ribut. Kenapa? Karena jenazah Sa'ad bin Mu'adz itu ringan minta ampun. Padahal perawakannya tinggi besar. Kaget. Tinggi besar. Dia ini meninggal di usia muda, sekitar 37 tahun, 38 tahun aja usianya ketika meninggal. Luar biasa. Tahun kelima, berarti baru 5 tahun masuk Islam. Atau 6 tahun. Ringan badannya. Kaget semua orang. Orang-orang munafik, namanya orang munafik ya, bawaannya kalau ada yang aneh-aneh itu negatif aja dia, nyinyir ya. Orang munafik dari dulu sampai sekarang yang mirip-mirip. Mereka bilang apa? Wah, itu karena dosa dia tuh, karena gini intinya diomongin. Sampailah ke telinga Rasulullah. Itu lagi membawa jenazah. Rasulullah kemudian bilang, kalian tahu kenapa jenazahnya ringan? Kenapa jasad Sa'ad bin Mu'adz itu ringan? Kalian angkat. Karena tadi sejak kalian hendak mengangkat jenazahnya, itu malaikat telah lebih dulu berebut mengangkat jenazahnya. Bayangkan, ada manusia meninggal, malaikat turun berebut mengangkat jenazahnya. Ini manusia apa? Ini manusia yang dirindukan penghuni langit. Malaikat sampai turun berebut, bayangin. Rasul mengatakan malaikat berebut mengangkat jenazahnya. Maka ketika kalian angkat, itu sudah keduluan malaikat, makanya ringan banget. Seakan-akan bukan sedang mengangkat jenazah. Penghuni langit merindukannya. Ada manusia yang begini. Dan malaikat sekarang masih mengangkatnya, membawanya ke makam, ke kuburan. Dipercepat. Apa kata Rasulullah? Dan tidak hanya itu, ihtaza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz. Arasy Allah itu berguncang karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Ya Rabbi ya Karim. Arasy berguncang, bergetar karena kematian Sa'ad. Ini hamba yang bobotnya seperti apa di sisi Allah ini. Penghuni langit menunggu-nunggu, bahkan merindukan datang
untuk mengangkat jenazahnya. Maka jangan terlalu berkecil hati kalau kita itu tidak dikenal di dunia. Biarlah penghuni bumi itu tidak mengenal kita, tapi kita dikenal oleh penghuni langit. Gambaran ini yang paling sempurna ada pada Sa'id bin Zaid. Ini sahabat yang sangat luar biasa. Rasulullah memasukkannya dalam kelompok 10 sahabat yang dijamin masuk surga, disandingkan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain-lain. Tapi hanya sedikit yang diketahui dari perjalanan hidupnya Sa'id bin Zaid. Karena dia adalah contoh bagi kita, orang yang tidak ingin dikenal pada dasarnya dia di bumi, dan tidak terkenal kemudian di bumi, tapi begitu terkenal di langit. Sisi ini yang menjadi keteladanan. Biarlah ketika kita berbuat baik tidak banyak yang tahu. Kan memang kalau bisa, kan Rasul mengatakan, kalau bisa seseorang itu bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu, maka lakukanlah. Biarlah nggak perlu nama kita tercatat sebagai apa, nggak mesti. Tapi kan untuk berbuat baik nggak perlu harus tercatat kan. Tapi jangan kemudian jadi mundur jadi DKM ya kalau pemilihannya. Nggak mau jadi DKM, kenapa? Karena mau ikut Sa'id bin Zaid. Ya nggak begitu, nanti nggak jalan nanti kehidupan kalau begitu. Karena ini bukan berarti bertentangan dengan seseorang harus tampil. Harus tetap ada yang tampil. Kan ada Abu Bakar yang tampil sebagai khalifah, ada Umar yang tampil sebagai khalifah. Tapi kalau orang yang tidak punya kesempatan tampil, maksudnya jangan berkecil hati. Itu maksudnya. Jangan berkecil hati. Kita ini kan sekarang yang kisruh ribut itu intinya kenapa? Rebutan panggung, rebutan kursi kan? Itu kan yang membuat kisruh ribut ramai itu kan sepanjang waktu. Intinya rebutan panggung, kemudian rebutan kursi. Siapa yang harus tampil? Wah, akan kelihatan, semuanya ingin tampil. Tapi gara-gara semuanya ingin tampil, kemudian ada ribut. Terus ngapain nih? Rebutan kursi. Padahal sederhana, kalau rebutan kursi, bawa kursi baru ya kan? Kan jadi nggak ribut. Allahu Akbar. Ini pelajaran penting dari sini. Dari keluarga Zaid bin Amr bin Nufail lahirlah Sa'id bin Zaid. Dan keluarga ini semuanya tipikalnya begitu. Pernah tahu nama Atikah binti Zaid? Perempuan berarti. Pernah tahu? Enggak. Itu dia. Ini saudara perempuannya Sa'id bin Zaid. Dan sama. Padahal sangat luar biasa. Makanya kemudian setelah menjanda dia dinikahi oleh Umar ibn Khattab. Itu istrinya Umar. Tapi hal ihwal kehidupannya sama kayak kakaknya Said. Tidak banyak yang terangkat. Padahal Atikah sangat luar biasa. Dan kita tidak mengenalnya. Memang ini keluarga yang unik. Ini keluarga unik. Ini contoh yang unik dalam sisi ini. Ya. Jadi katakanlah kepada anak-anak, cucu-cucu, nah dalam hidup untuk menjadi orang hebat, enggak selalu engkau harus jadi terkenal. Biarlah penduduk bumi tidak mengenalmu, asal penghuni langit merindukanmu. Kan begitu, kan asik itu. Anak itu punya sesuatu yang nilai, atau cucu itu punya satu nilai yang baru dalam hidupnya. Gitu ya. Nah, mereka ini bertiga dan ada yang lain, ada Ibn Abi Salt dan ada juga yang lain. Itu kemudian bisa dikatakan menjadi pengecualian di tengah gelombang kemusyrikan. Utsman bin Huwairis, kemudian Zaid bin Amr bin Nufail meninggal sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Tapi Waraqah sempat berjumpa dengan Nabi ketika Rasulullah baru menerima wahyu pertama.
ketika Rasulullah menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu Rasulullah kan bingung sebenarnya. Karena Rasulullah sedang berada di mana? Di Gua Hira. Di Gua Hira itu di atas gunung. Tiba-tiba di atas gunung sendirian, tiba-tiba ada orang. Kan kalau kita sedang di taman, kemudian ada orang mendekat, ya wajar aja lah. Kan gak kaget kita ya. Tapi coba aja naik gunung, dalam arti memang niatnya juga menyendiri, nggak ada orang lain. Tahu-tahu ada orang datang dan langsung mendekap. Kira-kira kalau kita lagi di atas gunung gimana kalau gitu? Ini jin mana kan? Kaget kan? Lah, apalagi kemudian dia menyuruh Iqra. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Jibril memang menyampaikan wahyu pertama. Tapi ya gitu caranya. Jadi Jibril itu nggak datang dalam arti datang biasa, kemudian ada kalau bahasa say hello gitu ya. Terus kemudian ada mukadimah dulu, briefing, Muhammad, aku ini Jibril, gitu. Aku kenalkan gitu. Aku itu utusan Tuhan, mau menyampaikan ini. Itu artinya kalau begitu engkau jadi Rasul. Kalau gitu mah kan santai Rasulullah kan. Ada briefing. Ini nggak ada, datang, itu mengagetkan, langsung mendekat. Kata Rasulullah sampai tersengal-sengal gitu ya, keras sekali. Iqra. Itu dia ceritanya. Maka Rasulullah turun, kaget kan, turun ke rumah. Dasiruni, zamiluni, selimuti aku, tenangkan aku. Sampai kemudian setelah tenang Khadijah bertanya, ada apa? Aku nggak tahu ini ada apa. Ini kejadiannya begini. Nah, singkat kata Khadijah berkata apa? Sang istri. Yuk kita konsultasi kepada Waraqah. Barangkali dia tahu ini apa. Aku juga nggak tahu. Khadijah hanya bisa menenangkan. Nggak mungkin ini pertanda buruk. Tapi aku tidak tahu. Yuk kita berjumpa atau menemui Waraqah. Temulah. Kemudian Khadijah membuka Waraqah. Ada kejadian aneh yang dialami oleh saudaramu ini. Suamiku. Apa itu? Coba ceritakan. Diceritakan. Detail. Apa kata Waraqah? Hadza namus. Ini malaikat. Yang dulu pernah datang kepada Musa. Sama ini malaikat. Itu kata Waraqah bin Nawfal. Tentu karena Waraqah belajar agama Nasrani yang lurus itu. Tahu dia. Ini malaikat. Jangan takut. Ini malaikat. Itu artinya engkau menjadi nabi. Nah, kata Waraqah, ya laitani, andai saja aku ini masih kuat, masih muda, saat engkau kemudian diutus oleh Allah sebagai Rasul. Artinya sudah mulai dapat perintah. Dan engkau mulai berdakwah kepada kaummu. Dan kemudian kaum mengusirmu. Artinya menyakitimu, menekanmu dan mengusirmu. Andai saja kala itu aku masih kuat, la nasartuka nasran mu'azzara. Aku akan berada di sampingmu, aku akan membelamu. Itu kata Waraqah bin Nawfal. Kan saat itu belum, Rasulullah baru menjadi nabi, belum menjadi rasul. Ini kita harus paham, ada perbedaan antara menjadi nabi dan menjadi rasul. Ketika seseorang manusia mendapatkan wahyu, itu jadi nabi. Tapi wahyu itu kan masih berupa keterangan. Belum ada misi, belum ada perintah. Mau apa, harus apa, belum ada. Kan Iqra bismi rabbika itu belum ada misi. Yang ada baca mah kita sendirian, baca sendiri kan. Itu artinya nabi. Tapi ketika Allah mulai menyuruhnya itu, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Hai orang yang berselimut, bangkitlah dan sampaikanlah peringatan kepada orang-orang yang sesat itu, yang salah itu. Itu artinya Rasulullah mulai diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwahnya kepada orang lain. Disitulah
beliau menjadi Rasul. Makanya Waraqah bin Naufal membedakan, ini engkau jadi Nabi tapi belum jadi Rasul. Andai saja saat engkau menjadi Rasul, sudah diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan dakwah, dan engkau kemudian akan ditolak, akan disiksa, akan dihalangi, dimusuhi, bahkan akan diusir gitu ya, oleh kaummu. Andai saja saat itu aku masih kuat, masih punya tenaga, la nasrtuka nasran mu'azzara, aku akan membela Muhammad. Rasulullah bengong. Awa mukhrijiyahum, apa? Mereka akan mengusirku? Kan gak kebayang dong. Rasulullah itu kebayang diusir itu dari sebelah mana coba? Lah Rasul itu di Mekah itu apa sih? Sebagai apa sih? Orang yang sangat disayangi, dikagumi, dihormati oleh semua orang. Rasul itu gak pernah punya masalah dengan lingkungan yang gak pernah. Artinya kan diusir. Apa salahku harus diusir? Karena gitu intinya. Kalau orang punya masalah sih ya wajar aja kemudian dia harus nyingkir gitu kan. Lah kan Rasulullah masalah nggak punya, yang ada justru beliau disayangi, disanjung, dihormati oleh semua orang. Aw mukhrijahum, kata Waraqah, iyalah, tidak ada seorang nabi, seorang rasul sepertimu, melainkan nanti akan ditekan, akan diapa, dan kemudian akan dimusuhi dan akan diusir semua. Berarti kan dari awal Rasulullah sudah punya gambaran bahwa ini akan berbenturan dan hijrah kan. Oh, bayangkan aja ini. Allahu Akbar. Jadi dari sinilah Rasulullah tahu tentang masalah awal masalah kenabian itu dari Waraqah bin Naufal. Orang yang satu generasi di atas beliau, yang kemudian mencari agama yang lurus, yaitu agama Nasrani yang lurus. Nah, dan itu didapatkan. Waktu itu Waraqah sudah tua. Sehingga ketika Rasulullah mulai diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, Waraqah meninggal. Artinya meninggal beberapa saat setelah pertemuan itu. Seakan-akan Waraqah itu ditakdirkan untuk mengantarkan Rasulullah sampai di gerbang pintu aja, dah sampai titik ini. Makanya kemudian ada yang bertanya kemudian nanti kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Waraqah itu nasibnya gimana? Kan dia meninggal sebelum engkau menjadi Rasul. Dia belum berikrar untuk beriman kepadamu, lah belum jadi Rasul. Gitu. Apa kata Rasulullah? Jangan berpikiran yang tidak-tidak kepada orang tua itu. Kenapa? Karena aku pernah bermimpi. Aku berjumpa dengan Waraqah dalam mimpiku memakai baju putih yang bersih. Wah, itu kan tanda baik artinya. Berarti Waraqah bin Naufal itu di surga. Lah kok bisa? Kan belum beriman kepada Rasulullah. Lah iya. Ketika dia meninggal, Rasulullah belum diutus menjadi Rasul, belum. Sehingga tidak ada keharusan untuk menyatakan beriman kepada Rasulullah. Itu satu hal. Sementara keimanan atau keyakinan sebelumnya adalah Nasrani yang lurus. Nasrani yang lurus. Bukan Nasrani yang tercampur dengan doktrin yang aneh-aneh itu, Trinitas dan sebagainya. Enggak. Berarti memang Waraqah terjaga. Ketika masih Nasrani yang lurus, kemudian dia meninggal sebelum Rasulullah berdakwah. Nah, dan ketika dia mengatakan, seandainya saat engkau berjuang itu aku masih kuat, masih punya tenaga, maka aku akan membelamu berada di sisimu. Ini kan sebenarnya sudah menjadi indikasi bahwa Waraqah itu memang siap untuk beriman. Jelaslah. Nah, itu. Sehingga Waraqah bin Naufal itu ahli surga karena itu. Zaid bin Amr bin Nufail insya Allah juga ahli surga. Utsman bin Huwairis juga demikian, karena mereka adalah yang mengikrarkan diri untuk tidak menjadi musyrik atau menjadi pengikut orang-orang yang musyrik gitu. Di tengah gelombang kemusyrikan yang luar biasa, dengan mencari agama atau ajaran nabi-nabi sebelum itu yang lurus. Artinya jelas ada keinginan yang mereka sengaja, ada niat yang sangat kuat untuk tidak menjadi musyrik, dan mereka tidak pernah melakukan syirik. Itulah yang membuat mereka ini meskipun sebelum Islam meninggalnya, tapi mereka insya Allah menjadi ahli surga. Tapi itu tidak berlaku setelah Islam. Setelah Islam, sebaik apapun seseorang,
sesoleh apapun seseorang, dalam keyakinan apapun selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah. Karena Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina. Setelah Islam itu menjadi agama, sudah sampaikan kepada Rasulullah SAW dan diajarkan oleh Rasulullah, maka kalau orang ingin menjadi orang soleh, wa may yabtaghi ghairal islami dina, tapi dengan cara bukan Islam, artinya dengan cara apapun tapi selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima oleh Allah kesolehan itu. Nggak akan. Karena syaratnya harus beriman kepada Rasul dulu, dan itu artinya harus masuk Islam, baru diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Maka berbahagialah Bapak-bapak Ibu sekalian, kita dilahirkan, kita dibesarkan dalam iman dan Islam. Mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan husnul khatimah, mudah-mudahan kita termasuk yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Rasulnya, mendapatkan syafaatnya, dan ditempatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hidayah itu mahal. Zaid bin Amr bin Nufail, Warqah bin Naufal, Utsman bin Haris dan lain-lain, itu harus bersusah payah untuk mencari hidayah itu. Sementara kita, alhamdulillah, begitu mudah untuk mendapatkan hidayah itu. Maka kita harus banyak bersyukur dan harus menjaga hidayah ini. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah dalam hidayahnya. Amin. Demikian barangkali para jamaah sekalian untuk penyampaian materi tentang orang-orang yang hanif sebelum Rasulullah SAW di Mekah, dan tentu hal-hal yang terkait dengannya. Mudah-mudahan ada pelajaran petik, ada ilmu yang bisa menjadi landasan untuk amal kita, dan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk penyampaian dicukupkan, karena kalau tidak salah ada rangkaian berikutnya, yaitu di belakang sambil menikmati hidangan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fazidna 'ilman tanfa'una rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.